Karena senapang angin ini kan sob, kalau kita baca di peraturan Kapolri ya sob ya, I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up, cash in the bag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini sobat semua, dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke sobatku, di kesempatan kali ini sob, sebelum-sebelumnya saya udah pernah sob ya membahas atau sharing sob tentang dolar kuning yang sering terkena konten hunting ya sob, terutama konten berburu. Nah, di kesempatan kali ini sob, saya ingin bahas kembali karena banyak sobat itu bertanya ya sob ya, ada beberapa sobat itu bertanya, terutama sobat bediler lah. Nah, itu bertanya ke saya, gimana caranya supaya nggak kena dolar kuning ya sob ya. Ini khusus channel yang udah dimonetisasi sob. Kalau channel yang belum, tentu dolarnya belum ada ya sob. Tapi yang jadi masalah ini kadang channel yang udah dimonetisasi sob, yang temanya itu hunting ya sob ya, hunting atau berburu. Nah, di kesempatan kali ini sob, saya ingin sharing, ingin berbagi sob, terutama untuk kita yang komunitas ya sob ya, yang boleh dibilang komunitas berburu lah sob. Karena terus terang aja sob, untuk subscribe saya sob, kebanyakan itu memang sobat hunting ya sob ya, sobat bediler. Itu boleh dikatakan 60% sob, itu bediler semua, konten hunting. Nah, itu ada yang bertanya ya sob ya, udah diperbaiki katanya videonya, terus thumbnail judulnya juga udah diperbaiki ya sob ya, tapi kok masih tetap dolar kuning ya sob ya. Nah, kali ini sob, saya mau berbagi sedikit. Sebelumnya kita juga harus perlu tahu sob, dolar kuning itu penyebabnya apa ya sob ya. Penyebab konten kita itu terkena dolar kuning, paling enggak kita itu harus tahu sob, apa penyebabnya, apa masalahnya ya sob ya. Nah, yang pertama sob, konten hunting ini kan identik dengan senapang angin ya sob, baik itu senapang angin jenis apa aja lah sob, termasuk airsoft gun juga ya sob ya. Nah, yang fatal itu biasanya senapang sob, senapang, bukan di judul atau thumbnail sob, bukan di judul atau thumbnail ya sob ya, tapi senapang itu sob yang mengakibatkan dolar kuning itu ya sob ya. Karena saya perhatikan juga sob, saya lihat juga ya sob ya, video-video sobat itu saya lihat itu memang sering merekod ya sob ya, atau menampilkan senjata secara vulgar sob. Walaupun kita hunting ya sob ya, ataupun judulnya itu berburu hama sob, kalau bisa usahakan senapang itu jangan sampai kita rekod sob, apalagi saat kita membidik ya sob ya, membidik target. Itu usahakan jangan dinampakkan sob, atau direkod ya sob ya. Ini berdasarkan pengalaman saya aja sob, karena memang video saya, khususnya video hunting,
Itu boleh dilihat sob, boleh dicek. Di situ saya nggak ada merekod bidik ya, waktu membidik target sob. Itu saya nggak ada. Adapun itu hanya sekilas sob. Itu saya potong atau saya sensor. Karena senapang angin ini kan sob, kalau kita baca di peraturan Kapolri ya sob ya, itu di nomor 8 tahun 2012 sob. Senapang angin ini termasuk kategori senjata api sob. Termasuk itu airsoft gun ya sob ya. Nanti dikoreksi aja sob. Siapa tahu saya salah ya sob ya. Itu peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2012 sob. Itu termasuk senjata api sob, senapang angin. Apalagi kalibernya di atas 4,5 sob. Itu udah termasuk senjata api sob ya. Biasanya itu ada izin sob. Nah, sementara di monetisasi sob. Itu ada beberapa poin sob. Itu ada 14 poin. Kesesuaian atau kecocokan untuk pengiklan itu ya sob ya, kalau kita baca itu silahkan dicek aja di monetisasi, di halaman monetisasi itu kecocokan untuk pengiklan itu syaratnya apa aja sob. Nah, itu ada sob di situ. Salah satunya itu kepemilikan senjata api sob. Nah, jadi saat kita merekod berburu, usahakan senjata api itu jangan diperlihatkan sob, atau sengaja ya sob ya, sengaja kita perlihatkan. Jadi pandai-pandai kita sob, pandai-pandai kita untuk memodifnya ya sob ya, merekod aktivitas berburu itu sob. Karena senjata api itu kan memang dilarang sob ya. Untuk penyesuaian untuk pengiklan itu biasa pengiklan itu nggak mau masang iklan sob. Kalau memang di situ ada senjata api ya sob ya. Sementara senapang angin itu kan kalau menurut peraturan Kapolri itu termasuk kategori senjata api sob. Nah, jadi itu yang menyebabkan fatal sob. Kenapa konten hunting itu terkena dolar kuning ya sob ya. Jujur aja sob, termasuk saya sob sering kena dolar kuning sob kalau konten hunting. Jadi tadi caranya seperti itu tadi sob. Usahakan kita jangan merekod senapang angin sob, apalagi menenteng ya, sengaja menenteng senapang sob. Nah, itu dipastikan tetap dolar kuning sob. Nah, tapi kalau kita mounting, kita pakai mounting kamera atau apa sob ya, itu biasanya enggak sob. Kita sensor aja. Nah, itu kita sensor atau kita samarkan aja sob ya. Biasanya enggak sob. Tapi kalau senapang angin kita perlihatkan secara sengaja, itu biasa fatal sob. Karena saya pernah coba sob itu. Kasusnya seperti ini ya sob ya. Nah, jadi kita udah capek-capek bikin konten sob, terutama yang udah monetisasi ya sob ya. Capek-capek bikin konten, tahu nggak tahu kena dolar kuning sob. Nah, itu rasanya gimana ya? Rasakan aja sendiri sob ya. Rasakan aja sendiri. Karena memang konten bikin konten hunting ini kan emang nggak ribet sob. Apalagi kalau kita sendiri ya sob ya. Nah, jadi ini saya berbagi aja sob. Berdasarkan pengalaman saya. Jadi sob, biasa kalau memang udah terlanjur kita upload ya sob ya videonya itu dan terkena dolar kuning, biasanya saya itu nggak saya hapus sob, tapi saya edit ya sob ya, melalui editor video itu sob. Itu ada di YouTube Studio sob. Nah, jadi saya perbaiki di situ ya sob ya. Terus thumbnail dan judulnya juga sob. Nah, itu kadang saya perbaiki di situ juga ya sob ya. Nah, kalau memang mau isi video yang kira-kira yang menyebabkan dolar kuning itu isi video ya sob ya. Mau nggak mau sob, kita harus
memotong sob atau mengedit lah video tersebut, nggak usah dihapus sob, nggak usah dihapus. Kalau saya nggak pernah saya hapus ya sob ya, saya coba edit, tapi melalui editor video sob yang langsung di YouTube itu ya sob ya. Nah, jadi contohnya seperti ini sob. Nah, jadi biasa saya editnya di sini sob. Kita masuk di konten ini. Nah, ini kan, nah ini konten berburu sob. Nah, jadi di sini sob kita boleh kita klik dulu videonya sob ya. Salah satu ini contoh aja sob. Nah, ini kita perbaiki di sini ya sob ya. Nah, ini kita klik editor ini sob. Nih, kita klik editor. Nah, di sini dia nih sob. Di sini kita tinggal edit aja sob. Kira-kira bagian mana yang menyebabkan dolar kuning ya sob ya. Nah, ini bisa kita edit sob. Termasuk kita pangkas pakai ini ya sob ya. Ini. Nah, terus pemburaman ini sob, sensor. Nah, kalaupun memang audionya bisa kita ganti sob. Kalau memang menyebabkan dolar kuning itu ya sob ya. Jadi ini dia sob. Jadi saya perbaiki di sini. Nah, nanti kita ini sob, kita simpan aja sob setelah kita perbaiki ini ya sob ya. Jadi seperti itu sob. Jadi sobatku, buat konten hunting ya sob yang terkena dolar kuning. Jadi yang perlu diperhatikan itu sob, pertama itu judul ya sob ya, kedua itu thumbnail, ketiga itu isi video sob. Isi video itu sangat berpengaruh ya sob ya, terutama terkait senjata atau senapang angin sob. Nah, karena kita berburu itu kan dipastikan pakai senapang angin ya sob ya. Nah, caranya itu tadi sob, kita pakai edit aja. Yang bagusnya itu memang sebelum kita upload video sob, kita pastikan dulu waktu kita ngedit itu ya sob ya, yang kira-kira nggak bermasalah setelah kita upload sob. Nah, ini kan untuk minimalisir aja sob ya, supaya nggak kena dolar kuning. Nah, tadi itu caranya sob. Tapi kalau udah terlanjur kita upload kena dolar kuning, kita bisa perbaiki di editor sob. Kita minta peninjauan manual aja sob. Biasa dikasih waktu itu 2 minggu ya sob ya. Nah, sementara kita menunggu waktu 2 minggu itu sob, nah itu kita perbaiki sob, thumbnailnya, judulnya, terus isi video ya sob ya. Biasanya saya begitu sob. Nah, itu akan berubah dengan sendirinya nanti sob, kalau memang disetujui oleh YouTube ya sob ya. Sekedar berbagi sob, karena saya berdasarkan pengalaman aja sob. Karena kan konten saya ini boleh dibilang banyak konten hunting ya sob ya, hunting adventure, selain burung kicau dan ikan hias sob. Nah, konten saya ini memang kebanyakan hunting adventure ya sob ya. Walaupun berburu hama sob, walaupun kita berburu hama sob, di situ ada senapang masalahnya sob. Itu masalahnya. Memang sih tujuan kita kan membantu petani atau perkebunan warga lah sob ya. Tapi mesin YouTube itu sob, dia mendeteksi senapang angin ada di situ sob. Makanya kita harus minta peninjauan manual terhadap konten kita itu. Tapi sebelumnya kita perbaiki dulu sob, perbaiki dulu videonya sambil menunggu persetujuan daripada YouTube itu ya sob ya. Nah, itu peninjauannya cuma hanya 1 kali sob bisanya, nggak bisa 3 kali ya sob ya, 1 kali aja itu. Biasa kalau disetujui itu 2 hari udah sob, udah berubah itu menjadi hijau ya sob ya. Jadi itu sob, kita berbagi aja sob ini. Semoga bermanfaat ya sob ya. Terutama konten bediler ya sob, atau hunting.
yang udah dimonetisasi ya sob ya. Dan semoga bermanfaat juga untuk sobat yang belum dimonetisasi sob, terutama yang konten hunting itu ya sob ya. Paling enggak yang bersangkutan itu udah mengetahui ya sob ya, bahwa konten hunting ini memang sering terkena dolar kuning sob. Saya kira di kesempatan kali ini itu dulu sob, sekadar sharing aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang selalu hadir. Tetap semangat bikin konten sob, baik itu pemula ataupun yang udah dimonetisasi ya sob. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.